Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas dampak pemanasan global dan solusi untuk mengatasinya. Bagian asesmen kedua ya, soal nomor 1. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan peserta didik. Nah, peserta didik terdapat pada angka. Jadi kita fokusnya ke peserta didik ya. Berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan transportasi umum ya, ini benar ya. Ini benar. Mematikan lampu setelah selesai belajar, ya benar. Berarti ini aja jawabannya 1 dan 2. 1 dan 2A ya. Kalau memakai parfum semprot ke sekolah, ini bukan pencegahan, ini tambah tambah membahayakan ya. Menggunakan kertas sebagai berbagi keperluan enggak. Ya, jadi jawaban yang tepat A. Oke. Nomor 2, Anita membantu ibunya membungkus barang dagangan yang dijual online. Ia memberi usul untuk menggunakan kertas bekas pada pembungkus yang digunakan sebagai lapisan pertama. Ibunya menyetujui usul Anita. Hal yang dilakukan Anita merupakan contoh yang baik dalam rangka pengolahan sampah dengan tepat. Metode yang digunakan Anita adalah, nah ini namanya reuse ya. Reuse itu adalah program pemakaian kembali. Berarti kertas itu dipakai kembali kan. Yang sudah terbentuk seperti bahan-bahan plastik, kertas, atau bekas souvenir. Jadi atau botol minuman, jadi digunakan kembali untuk fungsi yang lain. Jadi itu namanya adalah reuse ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi. Akibatnya, terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Upaya yang paling tepat untuk mengatasi pemanasan global adalah upaya yang paling tepat itu menutup perusahaan penghasil energi fosil nggak mungkin ya. Mengganti bahan bakar fosil menjadi energi alternatif. Nah, ini baru tepat ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Next, nomor 4. Indonesia kini menerapkan peraturan pada supermarket dan minimarket untuk tidak memberikan plastik belanja secara cuma-cuma, tapi dikenakan biaya per kantong plastik. Program ini menerapkan prinsip, nah ini adalah berarti reduce. Reduce itu adalah upaya untuk mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Jadi nanti supaya kita kalau bayar kan nanti berarti kita apa kan gunakan plastik yang ada di rumah daripada bayar gitu. Jadi kan artinya kita mengurangi penggunaan plastik jadinya kan. Jadi jawabannya adalah yang C, reduce. Soal nomor 5, perhatikan beberapa tindakan di bawah ini. Tindakan untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan baik secara langsung atau tidak langsung terdapat pada angka. Berarti langsung dan tidak langsung ya. Meningkatkan laju deforestasi. Nah, deforestasi ini adalah peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan lain. Mungkin maksudnya lingkup hutan ya. Nanti silakan ada dicari di Google ya, di Google nanti baca lagi untuk lebih jelasnya, oke? Ini nggak ada hubungannya ya. Menghemat penggunaan kertas benar nih, ini secara tidak langsung. Menerapkan sistem perladangan berpindah nggak ada hubungannya ya. Menetapkan hutan-hutan konservasi di beberapa wilayah benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah ini secara langsung ya. 2 dan 4, 2 dan 4 itu D. Nomor 6. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Penanggulangan dampak pemanasan global dalam sektor peternakan dapat dilakukan dengan cara, ini spesifikasinya ke sektor peternakan ya. Jadi, apa namanya tuh, mengolah kotoran sapi menjadi biogas ini benar, mengganti pakan ternak agar kotoran tidak menghasilkan metana, iya benar. Jadi jawabannya 1 dan 2, 1 dan 2A ya. Jadi kita fokusnya ke sektor peternakan ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 7, Pak Adi membuat pupuk yang berasal dari dedaunan kering. Dedaunan kering itu dibusukkan sehingga terbentuk pupuk. Pupuk tersebut memberikan manfaat pada tanaman tomat Pak Adi sehingga tumbuh subur. Kegiatan yang dilakukan Pak Adi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Melalui pengolahan sampah organik, metode yang digunakan Pak Adi adalah namanya metode composting ya, di mana proses alami mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga. Jadi di sini kan dia pupuk ya dari dedaunan kering. Dedaunan kering ya. Jadi jawabannya composting A. Nomor 8, Protokol Kyoto adalah persetujuan negara-negara industri untuk, nah di sini ada ya, nanti bisa dibaca, di mana mereka secara mengurangi gas emisi rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% ya. Nah ini 5,2%.
Jadi ini langsung aja kita pilih jawabannya, mengurangi emisi gas rumah kaca kolektif sebesar 5,2%. Nomor 9, kegiatan yang dapat dilakukan dalam lingkungan rumah tangga untuk mengurangi pemanasan global adalah A. Membawa tas sendiri saat berbelanja, enggak. B. Memproduksi tas dari sampah organik, enggak. Membuang sampah organik di tempat khusus, enggak. Menggunakan kertas bekas untuk mencetak berkas pekerjaan, enggak. Membeli cadangan makanan 1 bulan untuk menghemat transportasi, ya. Ya kan dilakukan dalam lingkungan rumah tangga untuk mengurangi pemanasan global. Berarti ini ya, di rumah tangga berarti kan yang E ya. Soal nomor 10. Perhatikan cara-cara berikut. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global dalam sektor transportasi ditunjukkan oleh, berarti membuka beberapa jalur alternatif, enggak, dia sektor transportasi ya, dan ini menanggulangi pemanasan global. Di nomor 1 enggak ya, memperbanyak sarana transportasi, enggak. Mengembangkan transportasi menggunakan bahan bakar biodiesel ya dan bioetanol, mengganti kendaraan tiap 5 tahun sekali agar mesin tidak banyak mengeluarkan emisi CO2, betul. Jadi jawabannya 3 dan 4. 3 dan 4 yang E. Oke, sekarang kita lanjut bagian yang esai. Penggunaan listrik yang berlebihan seperti menyalakan lampu kamar saat siang hari dapat memicu pemanasan global. Menurutmu, tepatkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu dengan mengaitkan penggunaan listrik dan pemanasan global. Nah, jadi kalau kita menggunakan listrik secara berlebihan itu kan berarti kita menggunakan pembangkit listrik kan. Nah, di mana pembangkit listrik yang umum saat sekarang ini masih banyak menggunakan bahan bakar berupa gas dan batu bara atau minyak bumi, di mana dia akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan lain-lain gitu ya, di mana lama-kelamaan zat tersebut akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian jika listrik terlalu sering digunakan, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan sehingga terjadinya global warming. Jadi itu kaitannya ya. Nomor 2, bagaimana peran konservasi hutan dalam upaya pencegahan pemanasan global? Nah, di mana di sini hutan konservasi adalah suatu area hutan yang dilindungi untuk melestarikan hutan. Jadi konservasi ini pelindungan hutan ya, dan seluruh kehidupan di dalamnya kita melindungi hutan itu dari bahaya kerusakan deforestasi ya. Jadi sehingga fungsi hutan tersebut tetap terjaga dan berjalan sebagai mestinya. Jadi deforestasi ini pengubahan hutan menjadi hutan atau intinya apalah ya, mengurangi hutan lah intinya ya. Jadi merubah fungsi hutan itu dari yang semestinya misalnya dibangun perumahan dan lain-lain gitu ya. Dimana peran dari konservasi itu adalah hutan dalam upaya pencegahan dari pemanasan global yaitu mengurangi emisi gas karbon dioksida. Jadi nah itu fungsi dari bagaimana peran konservasi hutan dalam upaya pencegahan global warming. Jadi ini ya. Nah, sebelum kita tahu apa perannya, kita harus tahu dulu apa pengertian konservasi itu. Oke, next nomor 3. Sampah organik merupakan penyumbang gas metana, padahal sampah organik dihasilkan oleh masyarakat setiap hari akibat terjadi penumpukan gas metana di atmosfer. Bagaimana cara yang tepat untuk mencegah penumpukan gas metana di atmosfer? Jelaskan. Nah, supaya tidak menumpuk itu, yang pertama yang kita lakukan adalah memanfaatkan memanfaatkan bakteri metanotrof, di mana bakteri metanotrof mampu mengurangi emisi gas metana yang ada di lingkungan. Kemudian memanfaatkan tanin pada pakan lokal. Kemudian memberikan daun-daun hijau sebagai makanan hewan ternak. Kemudian beralih dengan menggunakan pupuk yang mengandung sulfat. Kemudian mengganti jenis padi ke varietas yang rendah emisi gas rumah kaca. Nah, nanti adik-adik silakan baca ya apa penjabaran masing-masingnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Pak Isan
memilih memasang lampu pijar daripada lampu LED. Menurut Pak Isan, harga lampu pijar lebih murah daripada lampu LED, sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran. Apakah penggunaan lampu pijar dapat menghemat biaya pengeluaran? Apakah penggunaan lampu pijar tersebut termasuk tindakan ramah lingkungan? Kaitkan jawaban dengan mekanisme pemanasan global. Nah, yang pertama, kita lihat di sini, penggunaan lampu pijar itu tidak dapat menghemat biaya pengeluaran dalam jangka panjang karena lampu pijar memiliki efisiensi energi yang lebih rendah dan cenderung menghasilkan panas yang lebih banyak daripada cahaya. Kemudian, sebagai hasilnya, lampu pijar membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu LED. Dalam jangka panjang, biaya listrik yang lebih tinggi dapat mengimbangi keuntungan harga awal yang lebih rendah. Jadi lampu pijar itu meskipun biayanya hemat, tapi dia nggak hemat energi. Nah, kemudian jika kita menggunakan lampu LED, dia lebih hemat energi. Mungkin harganya agak lebih mahal di awal ya, tapi dia lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Di mana lampu LED memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi. Nah, sehingga dia tidak menghasilkan energi yang lebih besar dan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Nah, jadi di sini kesimpulannya, meskipun lampu pijar mungkin terlihat lebih murah secara instan, dalam jangka panjang pengguna lampu LED lebih hemat energi. Jadi kalau kita hubungan ke pemanasan global, kalau misalnya LED-nya lebih hemat, berarti itu mengurangi potensi efek gas rumah kaca ya. Tapi kalau misalnya dia energinya tinggi, tuh pemanasan global juga meningkat gitu. Oke, nanti silakan adik-adik baca ya. Oke, lanjut nomor 5. Penumpukan gas plastik dapat mempercepat proses pemanasan global. Apa keterkaitan antara sampah plastik dengan pemanasan global? Solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, di sini, plastik sebenarnya mengeluarkan gas metana dan etilana pada saat terkena sinar matahari dan kemudian rusak. Gas metana, baik buatan maupun alami, dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Menurut ahli, ada lapisan tipis dalam jenis plastik yang biasanya digunakan, yaitu polietilena dengan densitas rendah. Lapisan ini menghasilkan gas rumah kaca. Semakin lama LDPE terkena sinar matahari, maka semakin banyak gas rumah kaca. Jadi, plastik itu dia terkontaminasi dengan cahaya matahari, dia menghasilkan gas rumah kaca ya. Jadi, solusinya itu adalah kurangilah penggunaan plastik, buanglah sampah plastik pada tempatnya. Selain itu, gantilah plastik dengan tas belanja maupun tote bag ya. Jadi, tote bag. Jadi, ganti dengan tas yang bisa dipakai secara terus-menerus dan tidak berasal dari plastik gitu.